Sebagai tanda cinta kasih kita kehadiran Pak Menteri sebagai tokoh penembus batas yang menjembatani negara dan gereja, hari ini kami nyatakan bahwa Pak Menteri adalah sahabat BNKP. Dan ketika nanti kami menyapa Bapak Menteri BUMN Erick Thohir, sahabat BNKP, bagi kami Pak Menteri, Pak Erick Thohir adalah tokoh penembus batas yang telah membangun jembatan antara pemerintah dan gereja. Karena itu, sebagai masyarakat Nias, sebagai warga BNKP, kami berdoa agar Pak Menteri dan keluarga tetap sehat, diberi kemampuan dengan tugas sebagai Menteri BUMN di negara ini, dan seterusnya kami berdoa agar harapan-harapan ke depan, apapun yang dilakukan di negara ini, Tuhan berkenan mengabulkan. Kami memiliki 600 orang lebih pendeta yang melayani seluruh jemaat kami. Dan inilah kantor pusatnya. Dan kantor pusat ini kami beri nama Omo Orahua, rumah persatuan bagi seluruh masyarakat Nias, dan sekaligus rumah dalam penyelenggaraan administrasi pelayanan gereja BNKP. Gereja inilah yang pertama sekali membuka sekolah di Kepulauan Nias. Dan gereja inilah juga yang pertama membuka puskesmas dan rumah sakit di Kepulauan Nias. Bahkan rumah sakit yang ada sekarang, Rumah Sakit Thompson yang dikelola oleh Kabupaten Nias, dan rumah sakit yang ada di Nias Selatan yang juga dikelola oleh Kabupaten Nias Selatan adalah rumah sakit yang sebelumnya dihibahkan oleh BNKP kepada pemerintah. Sebagai gereja, kami berusaha membina warga masyarakat, warga gereja, agar mereka menjadi warga jemaat, warga masyarakat yang baik, sehingga selama dalam kepemimpinan dan kehadiran BNKP, proses penyelenggaraan pendidikan, pembangunan, pemerintahan di Kepulauan Nias berjalan dengan baik. Bahkan kami informasikan kepada Pak Menteri bahwa di Kepulauan Nias ini 94% lebih beragama Kristen. Tetapi kami terus menjaga hidup toleransi di sini. Bahkan BNKP menjadi soko guru menjaga toleransi ini. Kami bermimpi bahwa BNKP akan menjadi role model bagaimana mempraktekkan toleransi beragama bagi negara Indonesia yang kita cintai.
ama heira ina tome salwa baulayama yazuma yeri afosi sara silima endronga. No so amira ama hey no so amira ina hey no so amita lifusa ira ama mite manafu awambago ira ina mite manafu awambago ira talifu mite manafu awambago ira ama mite manafu awambago Demikianlah tarian Sekapro Sirih yang dipersembahkan oleh anak-anak kita dari SMK BNKB. Izinkan kami Pak Menteri mengucapkan selamat datang, selamat sudah datang di Kepulauan Nias, di bumi Tanoniha yang sungguh indah ini. Sering dulu dikatakan bahwa Nias ini Nusa Indah, Aman, Sentosa. Inilah kami dalam keseharian di Tanoniha ini selalu menjalin kebersamaan di berbagai aspek kehidupan, dalam berbagai kegiatan, adat, budaya, agama, selalu mengedepankan kebersamaan. Kan kami anggap bahwa kebersamaan itu
fondasi yang kuat yang selalu membawa kemajuan dalam apapun. Karena itu tentu kami tidak akan sia-siakan perjumpaan kasih ini yang telah membahagiakan kita bersama. Sebagai pimpinan keagamaan, kami menyampaikan bahwa Kepulauan Nias tentu mengharapkan perhatian untuk pembangunan secara keseluruhan. Pembangunan yang utuh. Apakah itu di bidang infrastruktur dan juga dalam pembangunan manusia, pemberdayaan manusia yang seutuhnya. Pada hari ini tentunya kita bersyukur bahwa inilah hari yang indah bagi Tuhan. Kita dipersatukan, dipertemukan oleh orang tua kita, Bapak Erick Thohir yang kita cintai. Kami awali Pak Menteri, jalan-jalan di Kepulauan Nias, banyak rakyat menanti rindu. Kami ucapkan selamat datang, mohon bimbingan dan dukungan untuk kemajuan Kepulauan Nias. Kehadiran Pak Menteri memang tak diduga dan tak pernah direncanakan lebih jauh. Tetapi ternyata impian rindu selama ini ternyata menjadi kenyataan. Kepulauan Nias ini tentunya satu, tetapi berada dalam administrasi pemerintah, berada di 4 kabupaten 1 kota. Antara lain kotanya adalah Kota Gunung Sitoli saat ini, Nias Selatan, Nias Barat, Nias dan Nias Utara. Kepulauan Nias ini terkategori homogen, dari ujung ke ujung memiliki nilai persaudaraan yang sangat kental. Makanya toleransi humanis di Kepulauan Nias ini cukup baik sekali. Dan bisa menjadi contoh di Indonesia Kepulauan Nias ini. Tidak ada masalah-masalah perdebatan dan lain sebagainya. Sehingga kalau ada perjuangan, kami ini satu komando, selesai semua. Sumber daya alam Kepulauan Nias ini boleh kami katakan is the best. Tetapi permasalahannya belum diolah semaksimal mungkin untuk menjadi sumber daya pendapatan asli daerah. Kenapa itu belum bisa diolah? Pertama, karena kondisi keuangan yang sangat minim sekali. Tentunya melalui kehadiran Pak Menteri ini, boleh kami katakan tidak sedikit harapan baru akan muncul. Walaupun kami tahu bahwa ruang lingkup Pak Menteri tidak seperti harapan kami, tetapi dalam mimpi kami, jaringan Pak Menteri akan mampu memberikan jawaban dari semuanya ini. Dengan hubungan kementerian lembaga yang ada di pemerintahan Pak Presiden saat ini. Kami dari BUMN, saya rasa tidak perlu hadir ke sini. Tahun 2021, 2022 kita selalu melakukan bantuan ke sini. Melalui BUMN yang kami punya. Ada ambulans, ada pendidikan TNI Polri, macam-macam. Kita lakukan itu. Tapi kalau tidak kekuatan itu menyatu, wah itu lebih seram itu. Nah jadi insya Allah ya saya dukung tadi permintaannya, tapi kita petakan. Tetapi yang tentu yang paling penting para pimpinan di daerah harus juga memikirkan yang namanya proyek strategi nasional apa yang ada di Nias ini. Problem dari bangsa kita, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, sering tidak mensinkronisasikan kekuatan daerah tersebut. Nias mau yang mana? Mau sebagai tujuan wisata atau menjadi lumbung pangan? Opsi-opsi itu harus ditentukan. Supaya apa? Bapak Presiden bisa mendorong proyek strategi nasional ini, tapi berkesinambungan. Tadi yang disampaikan Eporus saya sangat mendukung. Bahwa kalau kita mau maju, Pulau Nias mau maju, harus menyeimbangkan
bagaimana karakter Kepulauan Nias, bagaimana sistem Kepulauan Nias harus menyatu sehingga menjadi sebuah kekuatan besar untuk memajukan Pulau Nias. Dan disitulah akhirnya program-program nasional bisa berjalan sehingga juga mensejahterakan kita semua. Mimpi sendirinya bisa, tapi fundamental daripada kebersamaan, kepemimpinan, pembangunan sistem, kesinambungan, dan kontinuitas harus terjadi. Insya Allah saya siap mengawal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.